Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada saat malam hari ini kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan yang berada di tempat ini maupun yang di rumah. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maru, demikian dalam Kau tebus hidupku. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya
bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolongan kami datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah berkat-berkat Allah di tengah ibadah kami pada malam hari ini. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah kami merasakan sukacita yang besar malam hari ini. Kami serahkan ibadah online maupun yang ada bersama dengan kami, dijamah oleh Tuhan dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari malam hari ini kita mau senangkan hati Tuhan dengan pujian kita. Sama-sama kita akan puji nama Tuhan kita. Haleluya. Yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita akan puji namanya. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran
setiap jalan-jalan kami. Ubah kami Tuhan seperti hati-Mu. Haleluya Yesus. Jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu seperti-Mu. Haleluya. Katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku
kasih-Mu biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini tidak hanya sekedar menjadi pujian, tetapi menjadi kerinduan kami malam hari ini Tuhan, di mana hati kami siap diubahkan seperti hati-Mu Tuhan. Hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap Anda terus memiliki semangat yang baru dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, firman Tuhan diambil dari Amsal 20 ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku demikian. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Firman Tuhan berbicara pada malam hari ini. Saya beri tema sehat dimulai dari mulut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita memperhatikan, terus diingatkan bahwa hati-hati, Anda harus menggunakan masker, karena apabila tidak, mulut saudara bisa menularkan penyakit kepada saudara yang lainnya. Sehingga masker menahan mulut saudara untuk menularkan penyakit yang sangat membahayakan bagi orang lain. Nah, memperhatikan kehidupan pada masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19 ini, maka mulut mendatangkan kesehatan, mulut mendatangkan keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, hal ini mengingatkan kepada kita semua, bagaimana seorang anak Tuhan memiliki mulut yang bisa memberkati, memiliki mulut yang menjadikan sehat. Jikalau masker itu bisa membuat sehat secara jasmani, tapi bagaimana sehat dari mulut secara rohani?
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 20 ayat 15 mengatakan, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Bibir yang berpengetahuan maksudnya adalah pengertian yang baik untuk memandu bibir dan kecakapan berbicara yang baik untuk menyebarkan pengetahuan. Harus jauh lebih diutamakan daripada emas, mutiara maupun permata. Saudaraku, ada banyak orang memiliki harta yang banyak. Ada banyak orang berpendidikan, ada banyak orang memiliki kehidupan yang semestinya terpandang. Tetapi karena tutur katanya tidak berhikmat, perkataannya tidak berpengertian, sering melukai orang lain, menyakiti orang lain, sehingga kehidupan orang tersebut tidak dihargai oleh banyak orang, tidak mendapat satu perhatian dari orang lain. Nah, apalagi sekarang, kalau kita melihat kenyataan, coba Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, ya, kenyataan di sekitar kita mengenai kata-kata atau istilah-istilah yang seram, yang jahat, gelap, bahkan kejam. Sering kita jumpai kata-kata atau istilah itu masuk ke berbagai segi keseharian hidup kita, termasuk dalam kuliner. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku mudah untuk mendapati kata-kata ini hari-hari ini, ya. Masuk dalam kuliner seperti bakso, bakmi, sambal, ayam dan lain-lainnya yang ditempeli dengan kata-kata seperti ini. Misalnya rawon setan, ya, sambal gila, rendang edan, coba saudara, mie setan, es gendruwo, es kuburan, bebek mercon, bakso granat, saudaraku, ayam knockout. Kalau di tetangga saya itu ada minduer, saudara. Istilah-istilah yang digunakan adalah kata-kata yang mana itu termasuk kata-kata yang seram, ya toh? Bahkan ada yang kejam, knock out, ya, gelap dan lain sebagainya. Walaupun ini hanya sekedar istilah menarik orang agar laris, namun jika kata-kata atau istilah tersebut kemudian banyak bermunculan, sering digunakan orang, keluar bahkan dari mulut kita, apakah saudaraku, Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun di rumah, Anda sadar dampaknya apa kira-kira? Coba, dampaknya apa? Pernahkah kita berpikir gejala-gejala bahasa seperti ini menunjukkan tentang apa? Coba renungkan. Saya tadi katakan bahwa mungkin ini hanya sekedar istilah, tetapi terus sering bermunculan lama-kelamaan nanti ada sate COVID, ayam COVID dan lain sebagainya. Nyata? Pernahkah kita berpikir gejala bahasa seperti ini menunjukkan apa? Ada seseorang berkata demikian, bahwa hal ini menunjukkan antara akal budi, intelektualitas, dan bahasa itu makin tidak terhubung. Orang yang berpendidikan seringkali menggunakan bahasa yang halus begitu. Tetapi sekarang orang menggunakan bahasa seram, ya, jahat, itu bisa keluar saja dari siapapun, tidak ada hubungannya.
Dulu orang menilai bahwa orang yang suka menggunakan kata-kata kasar, jahat adalah orang-orang yang, maaf kata, non sewu, saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi itu ada hubungannya begitu, ya, ada hubungannya. Nah, seorang lain lagi berkata, penggunaan kata-kata atau istilah yang seram, istilah yang jahat, gelap, dan kejam dapat menggiring orang untuk menyukai kata-kata negatif dan biasa. Coba kalau saudara dibilang lambe nduwer, umpane piye gitu ya. Tapi nek ayo nang nggone minduwer, wis seneng ya ta. Padha nduwere padahal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dikatakan awas ada setan, takut, tetapi ayo nggone mi setan, seneng saudaraku. Jadi ada betulnya juga bahwa kata-kata itu menggiring untuk sesuatu yang seram, gelap, kejam, menjadi kata-kata yang negatif dan biasa diucapkan. Nah, beberapa waktu yang lalu New York Times mengeluarkan satu berita bahwa pedofil itu bukan kriminal. Coba di sana ada, ya, saudara bisa browsing di Google. Saudaraku, coba, kenapa hal itu terjadi? Sementara kita mungkin, itu biasa. Nah, kalau kita melihat ayat kita hari ini, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Saudaraku, hidup berhikmat itu bukan hanya berlaku pada hari Minggu saja tentunya, tidak. Ya, sementara hari lain kita hidup dengan cara berbeda. Nek Minggu kelihatan bak malaikat, tapi Senin sampai Sabtu kelihatan seperti tadi koncone setan-setan gitu. Ya, saya berharap janganlah kita hanya hidup berhikmat pada hari Minggu saja. Coba mari kita buka telinga kita buka mata kita, agar kita dapat belajar untuk lebih bijak menggunakan kata-kata, bijak dalam melakukan apa yang benar, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kudus dan berkenan menurut Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal inilah bibir yang berpengetahuan harus lebih diutamakan. Sekalipun orang berkreasi membuat hal itu, penggunaannya adalah untuk menarik minat dan agar laku jualannya, tetapi mari kita sebagai orang yang memahami, yang hidup berhikmat, kita tidak hanya menggunakan kata-kata itu untuk agar kita terbiasa. Sebaliknya, agar bibir kita berpengetahuan. Maksudnya kita memiliki pengertian yang baik, sehingga pengertian yang baik itu memandu bibir dan kecakapan kita berbicara baik, sehingga percakapan kita ini untuk menyebarkan pengetahuan. Ini yang harus lebih diutamakan. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita kembangkan. Jadi bibir yang berpengetahuan harus lebih diutamakan. Karena satu, saudaraku, bibir yang berpengetahuan memang lebih jarang. Emas, perak, saudara bisa beli di mana? Di semua toko, di kota-kota ada. Tetapi hikmat dalam berkata-kata itu langka. Hari-hari ini orang berkata-kata dengan hikmat langka. Hanya sedikit orang yang punya hikmat untuk berkata-kata itu, untuk digunakan secara baik. Seperti di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 21 di sana, bahwa pada masa
Raja Salomo, saudaraku, rakyat memiliki banyak harta, tetapi sedikit saja orang yang memiliki hikmat untuk berkata-kata. Mari kita lebih bijak menyikapi hal ini. Mari kita memiliki hikmat untuk berkata-kata. Wah, tidak mungkin. Mungkin kita berkata, tidak mungkin dan sebagainya. Tetapi satu hal, Tuhan menghendaki kita demikian, agar hidup kita memuliakan Tuhan. Kata-kata kita menyebarkan pengetahuan, bukan hal-hal yang menakutkan. Bibir yang berpengetahuan harus diutamakan, karena bibir yang berpengetahuan memang lebih jarang. Yang kedua, bibir yang berpengetahuan itu memperkaya kita dalam perbuatan baik. Dalam 1 Timotius 2, saya bacakan untuk saudara, 1 Timotius 2, ayat yang ke-9 dan 10. Berkata demikian, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kebanyakan orang senang dengan emas, tidak cukup 1 atau 2. Sudah punya 2, minta lagi tambah 3. Mereka senang dengan emas, permata bahkan. Tetapi orang berhikmat melihat itu semuanya dan dia berkata, bibir yang berpengetahuan itu lebih baik. Membuat orang memperkaya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di situ disebutkan tadi sebagai orang yang beribadah. Marilah kita memiliki cara hidup yang demikian. Kita menggunakan kata-kata keluar dari bibir kita sebagai kata-kata yang memberkati orang lain, sebagai perbuatan yang baik, bukan untuk hal-hal yang menakut-nakuti, membuat orang khawatir, membuat orang cemas. Padahal yang mengungkapkan itu adalah orang-orang yang pintar. Banyak hari-hari ini orang menjadi was-was. Jangan ditambahi lagi dengan perkataan-perkataan yang membuat orang justru menjadi khawatir, bingung. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Memang mereka semuanya juga berhikmat, tetapi gunakanlah hikmat itu untuk kehidupan yang lebih baik, membangun kehidupan yang lebih baik. Sebab ada kalanya menurut orang lain baik, tetapi bisa jadi itu menghancurkan orang yang lainnya. Marilah kita bijak menerima, mendengar kata-kata yang istilah-istilah yang demikian. Sebab apa? Sungguh bahwa lebih baik bibir yang mengungkapkan kata-kata dengan hikmat harus diutamakan, agar justru memberkati orang lain, menuntun orang lain dalam kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berkata-kata dengan lebih bijak, agar hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan kita sebagai gambarnya, gambar yang serupa dengan Dia. Mari kita dalam berkata-kata, kita menggunakan kata-kata secara lebih bijak. Ya, melatihnya itu lebih baik daripada kita menggunakan kata-kata yang semakin tidak jelas dan menyakiti orang lain. Pikirkan pilihan kata-kata yang Anda gunakan dengan lebih bijak, agar hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah, agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, agar hidup kita berkenan di hati Bapa.
Mari saudaraku, di masa-masa yang semakin tidak jelas, tidak karuan, ya, mari kita perhatikan kehidupan kita sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjeburkan diri, ya, menjeburkan berarti membawa diri kita masuk dalam hal-hal yang seperti itu, ya, sehingga nggak jelas yang benar dan yang salah itu tipis sekali bedanya. Mari kita berhati-hati, kita lebih bijaksana lagi. Biar berita banyak di luar sana, tetapi kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwasanya sehat dimulai dari mulut kita. Sehat jasmani, sehat rohani, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya firman-Mu Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami. Karena situasi hari-hari ini sungguh membuat kami harus semakin waspada. Tidak hanya kami menjaga mulut kami agar tidak menularkan sakit penyakit, tetapi kami juga menjaga bibir lidah kami agar perkataan kami tidak menjadikan orang was-was, khawatir, takut, dan dalam keadaan mungkin tersakiti. Tetapi sebaliknya, biarlah kami semakin bijak menggunakan kata-kata, bicara secara bijaksana, memberkati orang lain lewat perkataan-perkataan kami. Mari Tuhan jamah, Tuhan urapi agar perkataan-perkataan setiap kami, pembicaraan-pembicaraan kami disertai dengan kecakapan, tutur kata yang bijaksana. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami rindu setiap hari kami bersama jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kami rindu bibir lidah kami dengan bijak, dengan cakap, dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami lewat perkataan-perkataan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini, mendorong kami untuk lebih bijaksana lagi dalam penggunaan kata-kata kami, sehingga kami sehat hari-hari ini. Tidak hanya fisik kami, tapi kami sehat secara rohani kami juga, dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kasih-Nya karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita pada saat malam hari ini. Haleluya. Engkau tetap
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini, dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Demikian pula setiap jemaat yang mengikuti ibadah, baik secara online maupun yang ada di tempat ini, mereka juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang Tuhan berkatilah setiap jiwa-jiwa yang hadir, yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Demikian juga pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Mari Bapa, Engkau mencurahkan segala berkat-Mu dalam kehidupan masing-masing kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menjaga keluar masuk-Mu dan membuat berhasil usaha pekerjaan-Mu. Sekarang terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Yang berkuasa telah diberikan